Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil akbar. Al-qadiril jabbar. Al-azizil ghaffar. Alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamar wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Alhamdulillah, para jamaah, bapak ibu, ikhwan maupun akhwat, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga semua kita dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sampai detik ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, yang dengan kehidupan yang sangat singkat dan sangat cepat ini, Allah berarti masih menginginkan kita untuk semakin menambah bekal-bekal amal soleh kita, yang kemudian kita akan hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam usia kita. Allah memberkahi kita dalam keluarga kita. Allah berkahi kita dalam majelis kita. Allah agar bisa terlihat sapa dan senyumnya kepada saudarinya, ya, sesama akhwat. Kemudian juga tidak lupa kami ingatkan untuk sama-sama marilah kita mengikhlaskan, memurnikan niat kita karena Allah. Saya duduk di atas kursi di sini, maka harus ikhlas sebagaimana Bapak Ibu duduk, walaupun di bawah, tapi bukan berarti yang duduk di atas ini lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Karena kemuliaan seorang hamba bukan dilihat dari di atas dan seberapa tingginya derajat dia, melainkan Allah hanya memandang ketakwaan dan amal seorang hamba. Karena kalau tidak ikhlas, Bapak Ibu, betapa banyak orang yang menyimpang, betapa banyak orang yang tersesat, karena barangkali dia tidak menjaga dan tidak senantiasa memperhatikan niatnya dalam menuntut ilmu. Sekalipun Allah kasih kecerdasan,
sekalipun Allah kasih suratul badihah, itu bahasa Arabnya, cepat tanggap, dikasih pemahaman, dikasih ilmu, dikasih keterangan, cepat pahamnya. Tapi kalau tidak ikhlas, maka tidak akan langgeng dia menjadi seorang penuntut ilmu. Karena orang itu dilihat dari apakah dia istiqomah atau tidak. Dan kita saksikan bersama dalam kehidupan realita kita. Orang-orang yang tadinya sibuk menuntut ilmu, sibuk mencari majelis ilmu, sibuk cari-cari pengajian di mana dia hadir, mungkin saat ini sudah tidak lagi mengenal majelis ilmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka saya pernah ditanya, ya, kan ada tamu beberapa hari lalu berkunjung, datang ke pondok, kemudian melihat ya pondok kami yang sederhana dan bertanya, Ustaz, bisa bangun pondok ini, katanya. Masya Allah. Ya, saya katakan, ya, Allah yang tolong saya. Caranya gimana? Allah yang pilihkan caranya, saya bilang. Lalu ditanya, sejak kapan Ustaz bangun pondok? Saya bilang ya sejak di Bogor 2016-an lah. Kemudian tanya lagi, kalau dakwah, ya, alhamdulillah dakwah saya mulai usia 19 tahun, saya bilang. Tapi bukan kapan kita mulai ngaji, bukan kapan kita mulai dakwah, bukan kapan kita mulai mengenal sunnah, bukan kapan kita mulai belajar Islam dengan benar, kita mulai sholat dengan benar, bukan itu. Tapi apakah akhir kehidupan kita berakhir dengan semua kebaikan itu atau tidak? Ya, tidak bisa kita membanggakan sesuatu yang kita mulai itu, yang kemudian kalau di ujungnya ternyata kita dalam keadaan buruk. Maka yang terberat adalah keikhlasan. Maka sampai-sampai ada perkataan ulama, man akhlasa naja. Kalau dia punya amalan satu aja ikhlas, maka dia akan selamat. Ya, suatu saat dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau semua amalan enggak ikhlas, kita tahu semuanya, Bapak Ibu sekalian, dia akan menjadi koreknya api neraka. Dia akan menjadi bahan yang pertama kali api neraka itu dinyalakan untuk mereka. Siapa mereka? Orang yang alim, orang yang ahli sedekah, orang yang berjihad, dan yang semodel dengan mereka, namun mereka tidak lakukan itu karena Allah. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amal wa fi talabil ilmi wa fi jami'i a'malina salihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita memohon di awal kajian kita, semoga Allah karuniakan keikhlasan kepada kita semuanya dalam berucap, dalam beramal, dalam menuntut ilmu, dalam mendakwahkan, dan dalam setiap amal-amal soleh kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah kembali bisa kita mulai kajian kita, kajian rutin kita. Dan mohon maaf ya, beberapa kali kami absen, walaupun memang niatannya Selasa itu khusus saya sebetulnya ya, di alumni PB ini atau di majelis taib ini, walaupun terkadang diselingi asatidz lain agar tidak bosan, tidak jenuh, tidak ada pertanyaan kok Ustadz terus ya. Jadi kalau Ustadz terus yang ngisi atau saya terus yang ngisi, ditanya kenapa Ustadz terus, nggak Ustadz yang lain. Tapi kalau pas saya nggak ngisi ditanya juga, Ustadz gimana? Kok Ustadz lain terus? Jadi salah terus Pak. Ya memang Ustadz salah terus ya. Jadi ada di mana kondisi Ustadz salah terus, ada di mana kondisi Ustadz itu selalu benar, katanya begitu. Jadi karena beberapa waktu lalu, pekan lalu safar, sebelumnya juga ada urusan, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah dalam rangka sama-sama, insya Allah sama-sama mencari kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
kama jama'ana Allahu fi hadzal majlis fanasallallahu an yajma'ana fi jannatihi. Sebagaimana Allah kumpulkan kita detik ini di majlis yang mulia ini, maka kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita juga nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah sekalian, kalau tidak salah terakhir yang kita bahas hadis yang ke-20 ya. Berapa? 19 sudah. 20 sudah. Sekarang 21. Berarti yang tadi teriak 19 gak hadir terakhir. Tapi suaranya keras lagi, Pak. Salah lagi. Iya 19, tapi saya jelaskan lagi dikit ya, saya sempurnakan penjelasannya tentang malu. Ya, tentang malu. Nabi SAW mengatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal, yang didapatkan oleh manusia, oleh orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu, dari ucapan ini adalah ucapan yang dikenal dari zaman dulu. Dan bahkan ucapan ini dari para nabi, orang-orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Apa itu? Idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, lakukanlah sesukamu. Ya, apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, silahkan lakukan kalau kamu tidak malu. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tentang rasa malu ini mungkin kami pernah singgung juga, bahwasanya ini adalah akhlak di antara akhlak-akhlak yang paling mulia. Rasa malu. Baik malunya itu di hadapan Allah ataupun malunya di hadapan manusia. Dan sebagaimana yang kita mungkin pernah dengar juga dari hadis yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah cabang. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Jadi kalau seorang hamba itu masih punya iman, maka dia harus punya rasa malu. Ya. Dan malu ini, para jemaah sekalian, adalah karunia, hibah dari Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tentunya malu yang positif. Tapi adakah malu yang negatif? Ada. Orang ingin melakukan kebaikan, malu. Oh, ini nggak bagus. Ya. Makanya ada sebuah ungkapan, ada dua meme. Ini mungkin pernah saya singgung juga. Ada dua meme, yang mana dengan dua meme ini orang itu nggak akan dapat ilmu. Dengan dua meme, huruf meme atau meme, huruf meme ya, 2M itu tidak akan dapat ilmu. Yang pertama adalah mustahyin, orang yang malu. Yang kedua mustakbir, orang yang sombong. Jadi dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah orang yang malu, yang kedua orang yang sombong. Nah, berarti kalau malu nuntut ilmu, ini adalah akhlak yang tercela. Aduh Ustaz, malu, saya udah tua.
yang lain muda-muda. Aduh Ustaz, malu dalam satu kelompok belajar Quran, saya sendiri yang tua, yang lain muda-muda, malu. Takutnya dikatain udah bau liang lahat baru ngaji. Nah, takutnya dikatain begitu. Ya jangan malu. Karena kalau malu berarti dia terhalang dari ilmu. Atau mungkin dengan kata lain gengsi. Jangan malu untuk memulai melakukan kebaikan. Sudah tua, sudah sepuh, sudah tidak muda lagi, pengen belajar bahasa Arab. Nggak apa-apa Pak, Bapak Ibu, mulai aja. Setidaknya nanti kalau Allah tanya, kita bisa jawab, ya Allah, di penghujung usiaku ya Allah, saya masih mau untuk belajar ini. Walaupun saya sadar ya Allah ini terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang ingin memulainya. Nah, lihat, malu, gengsi, ini akan menghalangi seorang dari ilmu. Yang kedua tadi apa? Sombong. Ya, merendahkan orang lain, menganggap orang lain sepele, menganggap orang lain junior, menganggap orang lain baru dan lain sebagainya. Nah, ini juga sombong. Ya, misalnya, oh saya mah biasa ngajinya sama doktor, cuma LC doang mah, aduh tanggung. Misalnya ya, saya biasanya ngajinya di di ustadz-ustadz yang terkenal. Itu ustadz siapa sih? Nggak kenal saya, nggak mau ngaji. Oh sombong. Nggak akan dapat ilmu orang seperti itu. Kalaupun dapat, nggak berkah ilmunya. Ya, kenapa? Karena dalam hatinya sudah ada kesombongan, ada sifat yang mengarahkan dia merendahkan orang lain. Itu nggak akan dapat. Kalaupun dapat, nggak berkah ilmunya. Jadi siapapun orang yang berhak diambil ilmu, ambil ilmunya. Siapapun orang yang berhak diambil ilmunya, ambil ilmunya. Selamat akidahnya, selamat manhajnya, jelas dari mana dia belajar, jelas siapa guru-gurunya. Maka sekalipun bahkan tidak punya gelar, ambillah ilmunya. Ya. Dan mungkin Bapak Ibu sekarang tahu ya, ada fenomena yang sedang ramai diperbincangkan. Ya. Yang mana sebetulnya saya nggak mau bahas, Bapak Ibu. Malas udah karena bentuknya sudah miro. Miro itu apa? Sudah debat kusir. Bapak Ibu ingat, kalau ada orang nanya sama kita dalam rangka mancing, tinggalin, nggak usah dijawab. Kalau ada orang nanya sama kita, kita jawab tapi masih bantah, ini bukan jidal, bukan diskusi yang disyariatkan, tapi ini sudah miro, yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan itu, sekalipun dia merasa benar, maka dia mendapatkan jaminan surga dari Rasul SAW. Liman tarokal miro wa in kana muhiqqan, itu kata Nabi. Aku menjamin kalau tidak salah di tengah surga gitu. Rumah bagi siapa yang meninggalkan debat kusir sekalipun posisi dia benar. Biasanya kalau orang benar kan dia ingin menampakkan saya benar loh. Kenapa harus ngalah kalau saya benar? Betul nggak Bapak Ibu? Kan saya benar posisinya. Kenapa harus ngalah? Nah itu yang sekarang ini Bapak Ibu sedang saya upayakan, sedang saya perjuangkan. Karena memang berat Bapak Ibu. Kalau kita posisi benar ngalah, berat itu. Posisinya benar harus ngalah, berat Bapak Ibu. Apalagi merasa kita sudah benar, kemudian kita merasa ya udah nggak apa-apa saya yang salah deh. Wah luar biasa kita punya jiwa seperti itu. Jiwa yang seperti itu tidaklah dimiliki kecuali orang-orang yang hatinya mulia. Baik, saya tidak menyinggung musik, syu'ara, enggak. Saya menyinggung tentang ini, orang yang terhalang dari ilmu, diantaranya adalah orang yang malu, yang kedua orang yang sombong. Karena maaf, tadi saya katakan apa? Kalau akidahnya jelas, manhajnya jelas, dari mana dia belajar jelas, track recordnya ada,
Maka ambillah ilmu sekalipun dia tidak punya gelar, sekalipun bahkan jurusannya teknik. Ya, saya nggak di situ aja dulu. Titik yang ingin saya luruskan begitu. Ini mohon maaf. Kenapa saya sampaikan ini? Karena fenomena seperti ini bukan hanya berkaitan dengan yang sedang viral ini, tapi itu ada di orang-orang yang ngaji di tengah-tengah kita. Orang yang katanya jenggotan, nyunnah, bercadar, dan merendahkan guru yang mengajarkan kebaikan, itu ada. Itu bukan seliweran, dengar langsung ada. Ya. Sama seperti halnya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini bukan karena saya punya travel promo, enggak. Saya dapat dapat masukan dari Ustadz. Maaf, dari jamaah. Karena ini jamaah ini biasa sama ustadz-ustadz besar, tapi ikut saya kemarin gitu. Maksudnya dia bilang, saya ini merasa banyak orang kalau umur haji itu harus sama ustadz fulan, seolah-olah kalau sama ustadz fulan itu pahalanya lebih besar, lebih mulia umrohnya, hajinya. Kalau ingin dalam rangka nanti ketika safarnya dapat ilmu lebih, nggak masalah. Tapi kalau sudah punya sifat ta'assub, fanatik, menganggap lebih mulia, lebih bertakwa dibandingkan yang lain, padahal kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, bukan di tampilan, bukan dari cara retorika yang baik, bukan dari ilmu yang mendalam dalam tanda kutip, tapi takwa Allah yang paling tahu bagaimana derajat takwa seorang hamba. Ya, demikian pula duduk di majelis ilmu, ada orang yang pilih-pilih. Padahal sama-sama lurus akidahnya, sama-sama jelas track recordnya, sama-sama lurus manhajnya. Kemudian apa? Dengan tanda kutip, oh ini gelarnya SPD, berarti bukan luar negeri dong. Ya, bukan Mesir dong, bukan Saudi dong, bukan Madinah, bukan Mekah, bukan Abha dan lain-lainnya. Nah, enggak deh. Ragu saja nih, padahal jelas misalnya, ya nggak boleh. Gak akan mendapatkan ilmu. Kalaupun dapat, maka tidak berkah ilmunya. Jadi sekalipun Bapak Ibu sekalian, saya banyak mengenal orang-orang yang mereka tidak punya gelar, tapi ilmunya jauh dengan saya, jauh. Bukan dalam rangka tawadhu, mohon maaf. Naudzubillah kalau saya pura-pura tawadhu, naudzubillah min dzalik. Tapi saya benar-benar mengakui keilmuannya, sekalipun dia nggak mengenyam bangku kuliah. Dia duduk serius 3-4 tahun belajar dengan guru yang matang ilmunya, bahkan mungkin ada yang 2-3 tahun, tapi luar biasa keilmuannya. Nah, seperti contohnya ada di Saudi itu halaqah ilmu yang dia nggak masuk kuliahan, tapi orang 2 tahun setengah, seperti orang yang mengenyam ilmu 4 tahun di kuliah. Kenapa? Karena kuliah itu kadang setahunnya libur, dalam setahun ada libur 3 bulan, dia nggak ada liburnya. Dalam 2 tahun itu benar-benar full kitab-kitab itu dibahas. Ya, Masya Allah. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, coba kemarin saya lihat ada berita, ada postingan, Masya Allah ya. Ini selain anak yang buta itu yang namanya jihad itu, ini selain. Jadi ada halaqah ilmu di Saudi. Jadi belasan ribu hadis dihafal Bapak Ibu. Anak kecil, usianya belum sampai 17 tahun. Dia bilang apa? Alhamdulillah saya sudah khatam Quran. Alhamdulillah saya juga hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Ibnu Majah, hafal Tirmidzi, hafal Arba'in Nawawi. Kalau kita kan Arba'in Nawawi aja udah bangga banget nih Pak. Kita hafal ini Pak, udah sekelas ustadz besar di sini Pak. Sahih Bukhari, itu ada. Nah itu biasanya orang-orang yang memang di halaqah yang yang khusus. Nah, liburnya nggak banyak. Ya karena kami kuliah di yang memang kurikulumnya Saudi, yaitu tadi Pak, dalam setahun libur 3 bulan, full 3 bulan itu. Belum Sabtu Ahad. Jadi efektifnya ya berapa bulan paling. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan merendahkan.
karena jurusan teknik, karena jurusan apa, kemudian direndahkan. Allah muliakan hamba sesuai dengan kehendak Allah, sekalipun dia nggak punya apa, gelar dalam urusan agama. Tapi kalau bicara agamanya benar, ambil ilmunya. Ya, baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian yang terakhir tentang rasa malu ini. Malu ini Bapak Ibu sekalian, sekalipun tadi hukum asalnya adalah hibah dari Allah, pemberian dari Allah, tapi malu ini bisa diupayakan. Rasa malu ini bisa diupayakan, diperjuangkan. Yang tadinya orang ini nggak punya rasa malu, kemudian dinasehati, dibimbing, diberi petunjuk, diarahkan, maka bisa orang ini berubah menjadi orang yang punya rasa malu, baik rasa malunya di hadapan Allah ataupun rasa malunya di hadapan manusia. Baik, kita masuk hadis yang ke-21. Berarti 20 sudah ya. Sepakat ya. Hadis yang ke-21. Ini hadis yang termasuk singkat dari hadis yang ada di Arba'in An-Nawawi. Ya, total hadisnya digabungkan dengan tambahan hadisnya jadi 50. Harusnya 42 kalau nggak salah, tapi ditambahkan jadi 50 karena arti Arba'in artinya 40 atau 40-an, tapi disempurnakan menjadi 50 hadis. Dari 50 hadis ini termasuk hadis yang pendek, hadis yang singkat. Tapi maaf, kalau boleh jujur, ini hadis yang paling berat kami bahas. Ini hadis yang paling kita mulai dengan memohon dulu kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita bahas tidak menjadi bumerang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Singkat, tapi sumber kebahagiaan ada pada hadis ini. Sumber keselamatan ada pada hadis ini. Sumber orang itu ingin sukses dunia dan di akhirat ada pada hadis ini. Ya. Hadis yang ke-21. Karena hadis ini berbicara tentang iman dan keistiqomahan. Hadis ini berbicara tentang iman dan keistiqomahan. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat Umrah, Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan dalam Islam ini, tentang Islam ini, atau sesuatu yang termasuk bagian dari Islam, sebuah ucapan la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana ucapan ini kalau engkau ucapkan, kalau engkau jawab, maka aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada seorang pun, nggak akan. Seorang pun nggak akan pernah aku tanya lagi selain engkau. Jadi aku butuh arahan, bimbingan, ucapan darimu, hai Nabi. Kalau engkau sudah ucapkan, nggak akan tanya lagi. Biasanya kan kita, Bapak Ibu, bukan jarang ya, sering mungkin kita bertanya satu hukum ke seorang ustadz, memastikan lagi ke ustadz lain, betul nggak, Bapak Ibu? Mastiin lagi, betul nggak? Atau ragu, atau mungkin belum sempurna, tanya lagi. Tapi sahabat apa?
aku tidak akan tanya lagi kepada yang lain kalau engkau sudah katakan. Qala, maka beliau berkata, Nabi SAW menjawab, Qul, katakanlah. Berarti ini dikatakan dengan apa? Dikatakan juga dengan lisan. Qul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian kata Nabi, kamu kalau sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, istiqomahlah kamu di atas iman itu. Jadi hadisnya itu singkat. Amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi hadis ini hadis yang mulia dari sahabat Abu Amrah Sufyan bin Abdullah yang berkaitan dengan keistiqomahan. Dan kita semuanya menyadari betapa sulit, betapa beratnya kita istiqomah. Baik. Berkaitan dengan hadis ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan apa? Saya katakan bahwasanya kalimat amantu billah itu adalah kalimat yang diucapkan dengan lisan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah dia beriman dengan hatinya. Yang lebih penting daripada itu adalah dia beriman dengan hatinya. Makanya lihat, dua amalan yang disandingkan, yang satu berkaitan dengan hati, yang satu berkaitan dengan fisik. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Amantu billah, aku beriman kepada Allah dengan hatinya, tsumma istaqim, kemudian istiqomah dengan fisiknya dalam ketaatan. Sekali lagi saya ulangi, kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah, itu dengan hatinya. Tsumma istaqim, istiqomah adalah istiqomah dengan fisiknya dalam ketaatan. Jadi artinya apa? Berimanlah kamu dengan hatimu dan fisikmu itu istiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah. Karena tempatnya iman di mana? Di hati. Tempatnya iman di hati. Sedangkan istiqomah amalul jawarih, amalan yang dilakukan oleh fisik. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini hadis Bapak Ibu sekalian termasuk hadis yang jami'. Jami' itu apa? Singkat tapi apa? Padat makna. Singkat, amantu billah tsumma istaqim. Bapak Ibu kalau dengar berkali-kali juga langsung hafal ini. Amantu billah tsumma istaqim. Udah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Qul amantu billah tsumma istaqim, hafal. Tapi ini hadis yang sangat syarat dengan makna. Maka kalimat iman yang disebutkan Nabi SAW, yang mana tempat dasarnya, tempat asalnya adalah hati. Tapi orang yang beriman pasti nampak, pasti terlahir keimanan tersebut dan terwujud dengan fisiknya. Ya, kalau orang beriman maka pasti akan nampak di fisiknya atau pada lahiriahnya. Dan kalimat ini kata Syekh Utsaimin mengumpulkan semua bentuk agama, seluruh perkara agama kembali kepada hadis ini. Orang beriman kemudian orang taat.
nggak keluar dari kalimat ini. Maka lihat kata Syekh Utsaimin, beriman kepada Allah ini mengandung keikhlasan dalam beribadah. Beriman kepada Allah, amantu billah, ini makna terkandung di dalamnya makna apa? Makna mengikhlaskan niat untuk Allah dalam ibadah. Sedangkan istiqomah mengandung makna kita berjalan di atas syariat Allah. Maka ini kembali kepada dua syarat apa? Kembali kepada dua syarat apa? Ibadah, apa itu? Ikhlas dan ittiba ini. Beriman kepada Allah diantara maknanya adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Istiqomah diantara maknanya adalah berjalan di atas jalan yang lurus. Dan orang itu tidak dikatakan berjalan di atas jalan yang lurus kecuali berjalan ikut dengan jejak yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali ke situ semuanya. Semua ibadah kembali ke situ, kepada iman dan istiqomah, kepada ikhlas dan ittiba'. Jadi satu makna ya, walaupun beda kalimatnya. Baik. Kita bahas faedah hadisnya. Yang pertama, dari hadis yang mulia ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang yang paling bersemangat menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Jadi nanyanya sama Nabi itu nanya ilmu. Kalau kita mungkin bukan sekedar itu, tapi hal-hal yang lain. Tapi kalau para sahabat secara umum, pertanyaan yang paling terbanyak yang mereka tanyakan kepada Nabi adalah tentang ilmu. Dan ini terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dari para sahabat, yang muncul dari para sahabat kepada Nabi, bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, nanya, wahai Rasulullah, katakan, sampaikan, kabarkan, dan seterusnya. Ya, kalimat yang senada dengan kalimat tersebut. Maka kalau sahabat saja Bapak Ibu, kalau para sahabat saja yang sudah dijamin surga, tapi mereka masih mencari jalan untuk agar mereka dimudahkan jalannya menuju surga, di antaranya dengan jalan ilmu, apalagi kita semestinya lebih semangat. Mereka sudah dijamin surga, ya, tapi masih mereka menjalani perkara-perkara yang mereka tahu dengan perkara tersebut Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di antaranya apa? Menuntut ilmu. Maka kalau mereka bersemangat meraih ilmu, apalagi kita yang belum dijaminkan atas kita surga Allah, ya harus lebih bersemangat lagi. Dengan niatan tadi, dengan niatan motivasi kita adalah mendapatkan ganjaran dari Allah berupa dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cerdasnya sahabat Abu Amrah. Disebutkan Abu Amr dalam kalimat lain Abu Amrah. Ini menunjukkan akan kecerdasan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah, yang mana pertanyaan beliau itu lihat menunjukkan akan kecerdasan. Tanyakan, katakan padaku perkara, tanyakan kepadaku tentang Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan tanya kepada yang lainnya. Jadi masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya.
Berarti ini menunjukkan apa? Abu Amrah ingin suatu perkara yang benar-benar urgent, penting, mulia, agung. Kalau umum mungkin, Rasulullah apa amalan untuk ini? Itu umum ya. Rasulullah, bagaimana agar aku ini umum? Rasulullah, katakan dalam Islam, yang mana perkataan ini atau kalimat tersebut adalah kalimat yang penting, yang mana aku tidak akan tanya kepada yang lainnya. Berarti kan penting banget itu. Sampai-sampai tidak perlu tanyakan lagi kepada yang lainnya. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, hendaknya seorang itu bertanya tentang ilmu itu, upayakan sebagaimana dulu para sahabat. Yang penting pertama dan mencakup banyak urusan. Jadi jangan nanya perkara sepele yang nanti kita nanya lagi. Tapi kalau gini nanti begini, ya. Atau kalau mohon maaf, ya maksudnya apa? Detail tapi simple. Simple tapi apa? Detail. Paham ya? Ini simple nggak hadisnya? Simple, tapi detail. Beriman, istiqomah. Berarti kan semuanya, mencakup semuanya. Demikian cerdasnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada pertanyaan. Mungkin ya Bapak Ibu, mungkin atau tidak? Sahabat Nabi tanya kepada selain Rasulullah. Mungkin nggak? Kan ada Rasulullah, tapi mungkin nggak nanya kepada yang lainnya? Mungkin atau tidak? Hah? Mungkin ya Pak? Mungkin ke sahabat yang lainnya, ya, sangat mungkin. Tetapi ini sekali lagi menekankan akan kecerdasan Abu Amrah tadi. Bahwasanya beliau tidak akan tanya kepada yang lainnya dan bertanya dalam Islam perkara yang sangat amat penting, yaitu tentang iman dan istiqomah yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya, orang yang melalaikan kewajiban maka tidak dinamakan orang yang istiqomah. Orang yang melalaikan kewajiban maka tidak bisa dia dikatakan orang yang istiqomah. Bahkan orang yang meninggalkan atau melalaikan di antara kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, maka dia dikatakan apa? Menyimpang. Maka demikian, semakin banyak kewajiban yang tinggalkan, berarti kadar penyimpangannya juga semakin bertambah. Itu Pak. Itu yang paling penting. Dan nggak boleh ya orang meninggalkan sunnah kemudian kita katakan ini orang nggak istiqomah. Karena yang paling penting adalah menjaga yang wajib, Bapak Ibu. Yang paling penting orang itu istiqomah menjaga yang wajib. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Berarti semakin banyak perkara-perkara wajib yang dia tinggalkan,
berarti semakin besar juga kadar penyimpangan dia dalam agama. Karena kalau bicara yang sunnah Bapak Ibu, orang tidak dosa meninggalkan sunnah. Dan ada sahabat yang menanyakan itu, wahai Rasulullah, kalau aku hanya mengerjakan yang wajib saja bagaimana? Kata Rasulullah, boleh. Kalau seandainya dia jujur, dia selamat, dia benar, dia beruntung, itu kata Nabi. Kalau benar menjaga hal-hal yang wajib. Nah, sekarang ada orang yang jago sunnahnya ininya, tapi ada yang wajib ditinggalkan. Lucu itu. Ya. Misalnya di antaranya misalnya riba. Riba wajib nggak ditinggalkan. Ada orang jago ngamalin amal sunnahnya tapi tidak meninggalkan riba. Lucu nggak Pak? Lucu. Ya, dia mengira dengan amalan sunnah ini barangkali dosa riba saya tertutup. Nah, mungkin begitu ngiranya. Padahal tadi perkara yang tadi sifatnya ini dosa besar yang wajib ditinggalkan, ini amalan yang hukumnya wajib, yang wajib dikerjakan, sedangkan ini amal-amal sunnah. Dia mengerjakan amal-amal sunnah tapi yang wajib ini tidak dikerjakan, tidak ditinggalkan, tidak diperhatikan. Ya, amalan wajib yang ditinggalkan tapi dia justru kerjakan, maka tidak dikatakan istiqomah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seorang hamba itu senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri. Tanya pada diri sendiri, istafti qalbak, tanya hatimu. Istafti nafsak, minta fatwa, minta jawaban. Tanya kepada jiwa kita sendiri. Apakah kita ini istiqomah atau tidak? Itu. Apakah kita ini orang yang istiqomah atau tidak? Maka kalau dia mendapatkan dirinya sedang istiqomah, hendaknya dia segera memuji Allah agar tidak Allah cabut keistiqomahan itu. Kenapa dia sandarkan saya bisa begini karena Allah? Maka dia segera memuji Allah, segera menyanjung Allah, segera bersyukur kepada Allah, dan minta sama Allah agar Allah teguhkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya, minta sama Allah. Ya, tapi kalau dia mendapatkan dirinya sedang tidak istiqomah, maka minta sama Allah, minta pertolongan sama Allah, dan berupaya kita menempuh jalan keistiqomahan tersebut. Ya, sama seperti misalnya ada orang sholat tapi sholatnya diakhirkan, ya, sampai masuk waktu yang lainnya. Ada orang yang berhak, yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi dia abaikan, masih pegang-pegang, masih tahan-tahan, masih tidak keluarkan, maka dia tidak istiqomah. Ada orang yang menipu, berbuat curang, suka bohong, ya, suka menggibah, suka menjatuhkan kehormatan orang lain dan lain sebagainya, maka orang ini tidak bisa dikatakan istiqomah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa faidah ya yang berkaitan dengan hadis yang ke-21 berkaitan dengan iman dan istiqomah. Untuk kiat dan lain sebagainya, kami banyak ya di YouTube kami tentang pembahasan istiqomah, barangkali bisa dimurojaah menjadi bahan evaluasi diri kita ya. Insyaallah ada beberapa
beberapa tema ya tentang keistiqomahan di YouTube kami. Sambil santai, sambil di kendaraan bisa didengarkan, silahkan ya. Jadi intinya orang bisa beriman, orang bisa istiqomah itu karunia dari Allah. Kita Bapak Ibu sampai detik ini masih beriman, itu karunia dari Allah. Kita sampai detik ini masih istiqomah di atas jalan ilmu, ini juga karunia dari Allah. Saya masih berjalan di atas jalan dakwah, ini juga karunia dari Allah. Dan saya berharap mudah-mudahan ini tidak dicabut oleh Allah, baik dari saya maupun dari Bapak Ibu sekalian. Allah tidak cabut kita dari nikmat ini. Dan saya berharap sampai mati jadi pendakwah, sampai Allah wafatkan. Jangan sampai tergiur dengan dunia kemudian saya berpaling, karena banyak Bapak Ibu, banyak. Pernah dengar, mungkin postingannya sudah banyak menyebar, ada muhafidh. Muhafidh itu orang yang biasa ngajar dan menjaga halaqah tahfidz. Jadi dia terima setoran Quran. Inilah pentingnya lembaga yang menghargai manusia, pentingnya para muhsinin, para pejuang untuk membantu menopang orang-orang yang dakwah, ini penting. Dan harus saling membahu satu sama yang lainnya. Harus saling membahu satu sama yang lainnya. Dia biasa ngajar tahfidz, ngajar tahsin dan sebagainya, tapi karena gajinya kecil, akhirnya dia ngelamar kerja jadi kurir. Jadi kurir. Karena dia bilang saya ngajar cuma dapat 350.000, sedangkan jadi kurir dapat 3 juta. Ya pertama, salah juga lembaganya. Ini nggak menghargai. Nggak dihargai. Ya waktu yang dia sisihkan, yang dia luangkan, kalau mungkin kadarnya cuma sepekan sekali, mungkin ya dia bisa bekerja ini, tapi dia terikat, nggak bisa dia kerja tempat lain, kerja di tempat itu, tapi gaji nggak mencukupi untuk keluarganya. Ada sebagian juga, ada nih, wallahu alam ceritanya benar atau tidak, tapi ramai itu diperbincangkan di grup yang kami ikuti dengan para asatidz. Ya, dia melatih juga anaknya, melatih anak orang lain tajwid dan lain sebagainya. Gajinya kecil, akhirnya apa dia? Dia melamar melatih anjing, Pak. Ada ceritanya. Kenapa? Ya mulai besok saya melatih juga. Melatih apa? Melatih anjing. Kenapa? Lebih besar gajinya. Subhanallah. Ya ini makanya para muhsinin, orang-orang yang Allah lapangkan, tahu kalau ada orang pengajar kekurangan, ya perhatikan itu. Itu diperhatikan. Yang mereka berjuang untuk Islam ini tersebar, Al-Quran ini diperhatikan, tidak dihajar. Dihajar itu diboikot, ditinggalkan oleh manusia. Ya, terkadang kita infaknya disalurkan di tempat yang salah. Ya, kulinernya kuat. Ya, foya-foya kesana kemari tanpa pikir panjang. Ya, bisa tanya lah Bapak Ibu. Saya kadang lebih baik hidup sederhana tapi harta bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun saya mampu untuk itu gitu Pak. Salah satu contoh saja ya. Alhamdulillah ada beberapa jamaah juga yang saya nasihati, alhamdulillah mau. Walaupun ya misalnya bicara fasilitas, saya nggak mau mencemooh kalau orang itu mampu. Contohnya kami ya dalam masalah umroh sering buka dengan harga hemat. Itu banyak orang yang mampu bintang 5 ikut saya banyak. Tapi saya kasih tahu, saat saya ikut bintang 5 saya kasih tahu, Bu, mending ikut saya yang bintang 3. Nanti sisanya ibu bisa sedekahkan, bayangkan itu pahalanya. Oh iya deh Ustaz, bener Pak. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang orangnya mungkin hadir juga di sini. Tapi saya nggak perlu sebut nama. Uangnya sebagian disedekahkan. Ustaz, nitip buat santri, saya ikut yang bintang 3. Kan apa salahnya tawadhu? Selama ya bukan yang jauh-jauh amat juga ya.
yang harus capek. Tapi yang nggak mampu karena dia tua sepuh, ya silahkan. Saya nggak, oh yang di bintang 5 nih hisabnya berat nih. Nggak begitu juga saya. Silahkan. Tapi masya Allah, kita sederhana aja buat kita gitu. Tapi harta yang harusnya kita jadikan kos untuk memanjakan diri kita, benar kita jujur di hadapan Allah. Ini mendingan saya sisihkan untuk sedekah. Ya. Salah satu contoh lain, ya. Ini mudah-mudahan bukan sebagai bahan dia, tapi mudah-mudahan bisa dicontoh. Ya, pernah di Bandung, hotel, ya. Kemudian, ya saya katakanlah salah satu family saya, keluarga saya di hotel. Saya bilang, saya numpang aja lah di hotelnya daripada cuma semalam tidur doang harus bayar. Memang gak lama, masalahnya sore ketemu, paginya pergi. Kecuali memang seharian gitu ya, kita mau nikmatin atau berkumpul. Enggak, ini cuma numpang tidur. Oh kasurnya cuma 2, gak apa-apa saya di karpet aja, saya bilang. Itu saya tidur karpet, kenapa? Mending uangnya saya pakai sedekah, saya bilang. Nah tapi dibuktikan, bukan cuma ngomong doang gitu ya. Ini bukan harus kita nyusahin diri, enggak. Maksudnya kalau kita punya harta yang bisa kita sisihkan tadi untuk orang-orang, ini benar, nanti saya share mungkinnya di grup ya, saya cari lagi. Maka kita bisa luangkan untuk orang. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Afdalul qudwah. Orang yang paling berhak kita teladani adalah Rasulullah SAW. Dan kita semuanya tahu Bapak Ibu, saya pernah bahas di sini bagaimana kecilnya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mampu untuk bikin istana, mampu. Kita pernah dengar Rasul pernah sembelih berapa ratus ekor? 200 ekor unta. Kalau hajian sekarang ini saya sudah lihat harganya unta 30 juta, itu yang unta biasa. Kali 200 berapa itu? Gitu. Ya, mampu, tapi uangnya habis untuk apa? Disedekahin, Pak. Ada sahabat yang susah minta sama Nabi dikasih. Ada sahabat yang susah dikasih sama Nabi dikasih. Ada sahabat yang susah dikasih sama Nabi dikasih. Sampai hatta yanfadna indah, itu hadis yang mengatakan sampai habis apa yang ada di sini Nabi. Itu Nabi. Kita nggak harus sampai habis, nggak. Tapi yang lapang kita luangkan, kita sisihkan. Apalagi tadi jalan-jalan kebaikan jelas ini. Ini guru pengajar, ini pengajar Quran, ini begini. Dia jadi beralih Pak. Naudzubillah. Tapi ya mungkin kita tidak menilai kenapa jadi ngajarin anjing yang tadi ngajarin manusia. Ya darurat Bapak Ibu. Darurat. Kita memandangnya dari sisi lain, berhusnudzon kita. Tapi kita mungkin menampar yang lain. Ini kemana orang-orang yang nggak punya perhatian ini? Kan begitu. Kemana kita pedulinya kepada orang-orang yang membutuhkan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, azan ya Allah ikum ajma'in. Saya pernah jelaskan ya, semua sudah tahu bagaimana rumah Nabi. Gimana rumahnya Bapak Ibu? Hah? Berapa meter rumah Nabi itu? Kita kan ada yang tipe berapa Pak? 90 ya. Maksudnya 90, ada yang 100, ada yang bahkan 200 Pak. Ada bahkan rumahnya 500 meter persegi. Subhanallah. Dengan tamannya dan lain sebagainya. Rumah Nabi berapa meter? 5 kali 5. Hah? Berapa? Berapa Pak? Hah? Tipe 21. Berapa meter itu Pak? 21 saya nggak paham tipe-tipean itu Pak. Saya tahunya tipe grade untuk domba itu Pak. Hah? 60 meter. Para ummahat, ibu-ibu, ada yang tahu rumah Nabi berapa meter? Kan pernah ada apa namanya? Gambar yang jadi kecil tuh apa namanya? Hah? Apa namanya? Reflect. Side plan-nya, ya. Ada yang tahu, ibu-ibu, para ummahat? Nggak ada yang tahu. Hah? Dia kecil, berapa meter? Langsung pada searching Google ya. Tanya dulu Ustaz Google dulu nih. Berapa?
Baik. Saya tanyanya pakai meter, tapi saya hanya kasih gambaran tidak dengan meter. Rumah Nabi itu kalau Nabi ruku, maka kakinya Aisyah harus ditekuk. Itu rumah Nabi SAW. Kalau Nabi mau sujud, karena Aisyah tidur dan kakinya di tempat sholat Nabi kalau tahajud, kakinya. Maka kalau Nabi sujud, kakinya Aisyah harus ditekuk dulu, baru Nabi bisa sujud. Sesempit apa kamar Nabi SAW itu? Kita Pak bisa berlebihan sujudnya bisa gini Pak. Kalau mau, saking apa? Saking luasnya. Bahkan bisa berjamaah 3-4 orang di kamar kita. Nabi kalau sujud harus tekuk dulu. Bayangkan orang lagi tidur tekuk dulu. Nabi sujud. Nabi angkat diselonjorin lagi. Nabi sujud tekuk dulu baru bisa sujud. Itu gambaran kamar Nabi SAW. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita tempati akan ditanya sama Allah. Kendaraan yang kita tunggangi akan ditanya sama Allah. Digunakan untuk apa? Ada hak orang lain enggak yang enggak terberikan kepada orang lain? Itu gambaran kamar Nabi SAW. Kita gambarkan berapa meter itu Pak? Berapa meter itu Pak, Bapak Ibu sekalian? Makanya kita mau kufur sama Allah, kita mau nggak bersyukur sama Allah yang kita masih dengan leluasa kita tidur, walaupun dengan fasilitas yang berbeda-beda yang kita miliki. Itu gambaran bagaimana sempitnya kamar Nabi SAW. Padahal beliau mampu, kalau pengen luas beliau mampu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Beliau punya mertua di antara orang yang paling kaya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada Umar bin Khattab. Ya, itu mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin mertua tega gitu ya. Wah, sempit itu luasin. Enggak mau Nabi. Bagaimana gambaran kasurnya? Sudah pernah saya sampaikan juga, kita murojaah saja ya. Bagaimana gambaran kasur Nabi? Bagaimana gambaran alas tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita empuk, baru 4 tahun pengen ganti lagi. Ya. Basah, sudah ada pulau-pulaunya karena kebasahan kebanjiran, ganti lagi yang baru. Coba perhatikan jawaban Nabi SAW ketika tidur ke arah sisi kanannya. Kemudian ketika bangun, di tubuhnya ada bekas dari alas. Kenapa? Karena alas Nabi itu tikar. Tikarnya dari pelepah kurma Bapak Ibu, yang semakin lama semakin keras. Semakin lama tikar itu semakin mengering, semakin keras, maka akan terasa di tubuh kita. Kalau kita bangun mungkin dari situ Pak, tiap hari minta bekam kayaknya. Bukan tiap bulan. Kayaknya gitu Pak. Ada bekasnya Pak. Betah nggak Pak kalau kita tidur Pak, di tempat yang keras itu? Kalau di kayu, apa namanya? Tahu kita Pak, rumah-rumah panggung yang gubuk itu nyaman Pak. Itu masih nyaman ya, triplek itu. Halus itu kita tidur nggak pakai apa-apa juga enak. Saya masih punya teman yang begitu rumahnya, masih ada. Kalau saya ke arah Tasik itu saya mampir, tiduran di sana nyaman. Walaupun dengan sesederhana itu nyaman. Nabi sampai berbekas. Ditanya, kenapa wahai Nabi, kenapa engkau tidak ambil yang empuk, yang enak? Lihat jawaban Nabi Bapak Ibu sekalian. Mali walid dunya, kata Nabi, apa urusanku dengan dunia? Kasur ini urusan dunia, apa urusan saya? Apa hubungan saya dengan dunia? Enggak ada. Mali walid dunya, apa urusannya dengan dunia? Enggak ada. Kalau kita selama ini apa? Dunia. Kalau kata Nabi apa? Apa urusanku? Apa peduliku dengan dunia? Ini dunia. Enggak ada hubungannya sama saya. Enggak ada urusannya sama saya dunia itu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi
masalah. Makanya urusannya apa? Urusan kita adalah dengan urusan akhirat. Ya. Ini keteladanan yang bisa kita contoh, kesederhanaan yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mengatakan nggak boleh kaya, nggak boleh mewah, tidak. Tapi tadi harta wajib yang wajib dikeluarkan, jangan lupa dikeluarkan. Harta yang masih bisa kita sisihkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan, keluarkan. Jangan sekedar berjuang banting tulang untuk kehidupan kita, keluarga kita. Banting tulang, peras keringat juga untuk perhatian kita kepada orang lain. Dan saya sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ya, pengen jadi pengusaha biar bisa nolong orang. Itu niatannya. Bapak Ibu juga sama. Jadi pengusaha biar bisa memberikan peluang kerja untuk orang, biar bisa menyisihkan lebih banyak lagi harta kita untuk orang lain. Begitu. Ya. Semoga dengan itu Allah semakin berkahi harta kita. Tapi jujur di hadapan Allah. Niatan kita buktikan dengan praktek. Itu niatan yang jujur, ya. Baik Bapak Ibu, semoga Allah hisab kita dengan hisab yang ringan, dengan fasilitas yang kita miliki sampai saat ini. Tidur nyenyak, tidur nyaman, tanpa ada bocor, tanpa terganggu, tanpa harus nengkuk istri kita, tanpa harus nengkuk suaminya untuk tahajud dan lain sebagainya. Kita hidup dengan fasilitas yang alhamdulillah, walaupun berbeda satu dengan yang lainnya, kami dengan yang lainnya, sebagian satu dengan sebagian yang lainnya, tapi sampai saat ini kita bersyukur Allah masih memberikan tempat kita untuk tidur, sehingga mata kita masih bisa kita tutup, masih bisa nyenyak dan lain sebagainya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, apa yang kami sampaikan di hadis yang ke-21 berikut dengan keterangannya ini berkaitan dengan hadis juga yang ke-22. Ini tidak akan kami syarah panjang. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa dipersiapkan dari sekarang, baik yang secara langsung ataupun tidak. Mungkin kita tidak sampai selesai jam 11 ya, karena kami mulai langsung jam 9 tadi ya. Dan saya akan, mudah-mudahan tidak ada halangan. Bapak Ibu yang datang terlambat, saya akan mengusahakan lagi, khusus majelis saya, bukan di tempat lain yang memang sering terlambat, sehingga saya pun ikut terlambat karena menyesuaikan jemaahnya. Tapi khusus ini yang menentukan jadwalnya saya, menentukan jamnya saya, maka saya akan mulai tepat waktu, agar kita benar-benar bisa menghargai waktu. Waktu ini mahal Bapak Ibu. Waktu ini mahal, akan ditanya sama Allah. Ya. Dan saya ucapkan rasa syukur kepada Bapak Ibu yang datang lebih awal, yang datang lebih dahulu. Dan itulah etika penuntut ilmu yang terbaik, ya. Tapi setidaknya di awal waktu. Kalau ada udzur nggak masalah. Kalau masih ada udzur ya saya tidak menghinakan sama sekali. Tetapi tentunya ada amalan yang jauh lebih baik. Tapi insya Allah akan kita mulai, walaupun yang datang baru 10-20 orang, kita mulai jam 9, tepat jam 9. Baik, perhatikan hadis yang ke-22. Kita bacakan hadisnya dulu. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram lam azid ala dhalika shay'an adkhul jannah qala na'am rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Apa pendapatmu? Apa pandanganmu kalau aku sholat wajib saja, aku mengerjakan puasa Ramadan saja, aku menghalalkan apa yang dihalalkan dan aku mengharamkan apa yang diharamkan, aku tidak akan menambah sesuatu apapun dari itu, apakah aku masuk surga?" Kata Nabi, ya.
Coba, ya. Jadi menjalankan yang wajib-wajib saja, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, masuk surga Bapak Ibu. Berarti di sini ada nggak amalan sunnah? Nggak ada. Gitu. Kalau jujur, ya masuk surga. Tapi kalau saya sarankan, kalau kita jangan, karena yang wajibnya aja masih 1% mungkin, Pak ya. Masih jauh dari apa yang diharapkan, dari apa yang dicita-citakan, dari apa yang diinginkan. Maka kita berharap dengan amalan-amalan yang kita sibukkan, amalan-amalan tersebut, amalan-amalan sunnah, bisa menambal yang wajib. Ya. Jadi ini kaitan dengan hadis tadi. Dikatakan orang istiqomah itu pertama dia istiqomah dengan amalan-amalan wajib dulu. Ya, kemudian istiqomah meninggalkan yang haram, apa yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Maka dia istiqomah. Sekalipun barangkali kurang, ada kekurangan dalam amalan sunnahnya. Baik, kita akan beralih ke sesi tanya jawab ya. Dan insya Allah peluang tanya jawabnya lebih panjang. Jadi silahkan kalau ada yang ingin bertanya langsung silahkan ya, nanti panitia bantu untuk berikan mikrofonnya. Baik, yang pertama beberapa contoh malu yang positif dalam keseharian. Ya. Apa contohnya diantara malu? Ya malu kita belum mulai belajar, malu kita belum bisa ngaji, malu kita belum mulai bahasa Arab, malu kita amalannya kurang, malu kita bilang capek padahal nyari dunia nggak ada capeknya. Malu nggak itu harusnya? Malu ketika tahajud bolong bilangnya aduh capek banget saya bukan. Lah nyari dunia nggak capek? Nyari dunia nggak capek itu? Nggak malu bilang begitu? Jadi bilangnya apa? Ya saya lalai. Udah mendingan jujur aja. Kenapa nggak tahajud? Kenapa begini? Ya saya lalai banyak dosa. Jangan bilang capek untuk akhirat, sedangkan untuk dunia bilang nggak capek. Harusnya malu. Itu malu keseharian. Ya. Kemudian malu hari kita menghadap Allah semakin singkat, tapi amal tidak semakin bertambah. Hari kita menghadap Allah semakin dekat, tapi amal tidak bertambah. Malu. Nah ini dengan Allah. Malu di hadapan manusia, ya misalnya malu kita tidak mendidik anak-anak dengan cara didikan yang baik. Malu kita tidak menjadi orang yang menjadi teladan. Malu kita tidak berwibawa di hadapan orang lain. Ini diantaranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron yang kasih masukan ini bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau minta tolong sampaikan kepada ummahat, dengarkan, yang hadir agar tidak sembarangan menvideokan kegiatan kajian ini, di mana akhwat yang bercadar sedang buka cadarnya, kemudian video itu diposting di sosmednya. Tolong saling menghargai privasi masing-masing. Belum tentu ummahat yang masuk dalam videonya berkenan. Betul. Tolong, berarti mulai hari ini tolong yang lihat tegur saja. Walaupun tentu tegur dengan cara yang baik. Ya, barangkali yang memvideokan tadi belum tahu hukumnya. Bahwasanya perempuan itu baiknya tersembunyi, tidak diposting di media sosial. Walaupun wajah bukan aurat, lengan bukan aurat bagi wanita, ini pendapat yang benar. Cadar tidak wajib, tapi kalau sudah terpampang di media sosial bisa dimacam-macamin. Beda dengan orang lalu lalang jalan cuma lihat sekilas, bisa ditutup, misalnya nggak pakai cadar, sudah selewat saja. Tapi kalau sudah masuk media sosial bisa dinikmati ribuan jutaan manusia. Jadi tolong ditegur nanti panitia juga. Ya tolong jangan, kita jaga keikhlasan kita Bapak Ibu ya. Adapun panitia yang foto itu cuma untuk laporan di grup saja, nggak ada saya posting. Ya, nggak ada saya posting. Nggak ada kami posting. Jadi tolong jangan ya di foto misalnya kemudian ummahat lainnya masuk, jangan. Kalau mau ambil video kita di YouTube ada.
silahkan ya. Mau disebarkan silahkan. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah kalau kurban atas namanya harus bergantian? Misalnya tahun ini atas nama suami, kemudian tahun berikut atas nama istri dan seterusnya. Kemudian bolehkah kurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal? Baik, saya meluruskan Bapak Ibu. Tidak ada anjurannya seseorang itu meniatkan kurbannya gantian tiap tahun. Saya tahun lalu sudah, sekarang suami saya. Suami saya sudah, sekarang anak saya yang pertama, kedua, ketiga atas nama nenek satu, nenek dua, nenek tiga. Neneknya banyak. Tidak ya. Kurban itu kalau mampu satu, katakan ini atas nama saya dan seluruh keluarga saya, masuk di dalamnya yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Jadi cukup begitu. Baik satu hewan kurbannya atau dua atau tiga, maka itu sudah mewakili keluarganya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat kita ya, dalam hal berniat untuk kurban. Dan selalu ditanyakan kepada saya juga, Ustaz, ini atas nama anak saya. Saya selalu saya luruskan, Bu, sayang kalau atas nama anak ibu berarti pahalanya cuma anak ibu. Ibu nggak dapat, suami ibu nggak dapat, anak-anak lain nggak dapat, saudara lain nggak dapat. Sudah, mampunya begini, katakan ini untuk saya dan keluarga saya. Karena bahkan Nabi berkurban atas nama beliau, keluarga beliau, dan umatnya yang gak mampu berkurban. Masya Allah, berarti kan bisa dibagi-bagi pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya bila kita seorang muslim bertakziah ke rumah duka yang non muslim? Kebetulan dalam sebulan terakhir saya takziah ke rumah duka kerabat saya non muslim hingga 2 kali dalam sebulan. Ya, bukan dalam rangka takziah, hanya sekedar menghormati, hanya dalam sekedar bertetangga, bersaudara, tidak masalah. Yang penting tidak didoakan rahmat, tidak didoakan dihindarkan dari azab kubur, tidak didoakan masuk surga, tidak. Ya, tapi kalau membantu, menolong, kemudian dalam rangka istilahnya untuk meringankan kesedihannya, tidak masalah. Bahkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun boleh, karena di sana tidak ada kalimat doa yang berkaitan dengan rahmat, tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Apa kiatnya agar kita tetap istiqomah? Karena iman itu pasang surut, suka ada tergoyahkan oleh rasa malas. Ya, bukan suka ada, sering. Karena iman itu betul naik dan turun. Ya, tadi saya sudah katakan kalau berkaitan dengan ini, versi full videonya bisa ditonton di YouTube berkaitan dengan istiqomah. Tapi secara umum ya, orang itu harus banyak mohon minta sama Allah, banyak berdoa sama Allah. Mungkin selama ini dia mengandalkan A, B, C, D, tapi lupa mengandalkan Allah, zat satu-satunya yang menggenggam hati kita, zat satu-satunya yang ubun-ubun kita dikuasai oleh Allah. Maka banyak minta sama Allah. Bergaul dengan teman-teman yang sama-sama istiqomah, atau dengan teman-teman yang sama-sama ingin menjalani istiqomah. Jangan bergaul dengan orang yang gak istiqomah, ketularan nanti. Ya, kemudian tetap duduk di kajian ilmu, karena jalan ilmu diantara jalan yang akan membuat kita istiqomah. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ketika seorang belum dapat atau bisa membaca Al-Quran dan lalu membaca dengan huruf Latinnya, apakah pahalanya sama? Jawaban saya, bukan bicara pahala. Apa hukum membaca Al-Quran dengan Latinnya? Hukumnya nggak boleh. Jadi nggak akan dapat pahala. Bahkan tidak boleh. Orang nggak boleh baca Al-Quran dengan Latinnya, nggak boleh. Karena Al-Quran itu ada hurufnya, ya. Maka huruf ini dibaca, nggak bisa diganti dengan huruf lain, dengan bahasa Jepang, dengan bahasa Sunda, nggak bisa. Dengan Latin Indonesia nggak bisa. Tidak dapat pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka belajar Al-Quran.
Ya, dia baca semampu yang dia mampu dulu. Misalnya dia baca, belum bisa baca Quran, dia sambil belajar, tapi dia baca Quran yang dihafal, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya, kalau bacaan dengan hafalannya maka nggak perlu lihat, karena kan dengan bacaan hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya selalu takut akan menghadapi kematian karena dosa-dosa saya. Ustaz, saya ingin pencerahan agar hati saya tenang dan tidak takut menghadapi kematian. Baik. Kalau dia takut mati dalam arti belum siap karena amal-amal dan dosanya, bagus. Yang tercela dari takut mati adalah karena dia terlalu cinta dunia, sehingga menjadikan dia takut apa yang selama ini sudah dikumpulkan, yang selama ini dibangun kebersamaannya dengan keluarga, dengan pasangan, kerabat, teman-teman. Dia takut, ini saya sudah nikmati kehidupan saya, nanti harus mati, berarti saya harus berpisah dengan mereka, berarti saya harus berpisah dengan harta, dengan jabatan, dan seterusnya. Maka ini takut yang tercela. Tapi kalau takut, ya Allah, dosa saya diampuni atau tidak, ya Allah, nanti saya selamat atau tidak di alam barzah, nanti saya masuk neraka atau surga. Takut seperti ini takut yang justru membuat kita tenang. Ini takut yang justru kita semakin berjuang dan beramal. Maka takutnya takut yang positif, maka nggak perlu dia hilangkan rasa takut itu. Nah, jadi barangkali dia takut seolah-olah takut dosa, padahal takutnya karena cinta dunia tadi. Maka caranya apa pencerahannya? Hilangkan kecintaan kita kepada dunia dan bangun amal-amal soleh, sehingga sekalipun takut, tapi takutnya membuat dia nyaman dengan amal soleh yang dia persiapkan untuk dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh menyimpulkan sebentar. Afwan, syukur. Bagaimana kalau ada seorang yang selalu mengejek seorang ustadz hanya gara-gara bukan ustadz sealiran, padahal di mata saya ustadz itu pinter? Bagaimana sikap kita kalau menilai seorang ustadz walaupun beliau tidak sealiran? Syukron. Baik, pertama sekaligus ini meluruskan sikap khususnya bagi jamaah yang bukan ranahnya untuk meluruskan ustadz. Ya, untuk jamaah awam nggak perlu ikut-ikutan dalam perdebatan atau diskusi yang memang ilmu kita belum sampai. Kita cukup syukuri, alhamdulillah saya nggak ikut apa yang difatwakan, sedangkan fatwanya salah. Itu sudah. Adapun yang bantah sudah cukup orang yang memang kompeten dalam bidang itu. Nah, bagi jamaah dan bagi kita semuanya, kalau kita sedang meluruskan orang lain, nggak boleh kita bawa substansi yang di luar itu, pembahasan yang nggak sesuai dengan substansinya. Misalnya ustadz ini menyimpang, udah menyimpang kurus lagi. Udah kurus apa? Udah kurus matanya ini sebelah lagi. Apa urusan sama halal haram? Nggak ada urusan. Dia menghina makhluk Allah kalau begitu. Ya. Kemudian intinya jangan bahas perkara-perkara yang nggak ada hubungan dengan itu. Tapi kalau meluruskan, orang yang meluruskan bukan berarti merendahkan. Makanya tadi saya katakan, kalau meluruskan maka harus benar niatnya, harus benar caranya. Tadi, maaf, yang saya bahas tadi, yang saya sayangkan, Ustadz itu bilang, jangan hina-hina orang, jangan merendahkan orang, biarkan aja, tetap muliakan, ambil ilmunya. Tapi di waktu yang sama dia merendahkan orang. Saya lulusan Libya, saya sastra Arab, seolah-olah begitu. Sedangkan dia sarjana teknik. Masa saya dibantah sama sarjana teknik?
Masa saya diluruskan sama sarjana teknik, orang yang nggak ada hubungannya dengan agama? Oh, ini hakikat kesombongan. Saya bukan menilai orang, itu sombong. Merendahkan orang yang jurusannya bukan agama, bicara agama dan bicara agamanya benar, kemudian direndahkan. Itu justru yang menghina, gitu. Ya. Nah, jadi ibu ini mungkin Allah alam, saya maksudnya ustadz siapa, tapi justru saya katakan ini yang sombong justru ustadz fulan. Dalam hal itu justru ustadz fulan. Saya nggak bicara perkara lain, tapi kesalahan yang tadi berkaitan dengan kesombongan itu akan menjatuhkan orang, Pak, Bapak Ibu. Kita kalau sombong, Allah akan jatuhkan serendah-rendahnya. Sebagaimana orang yang tawadu, Allah angkat setinggi-tingginya. Jadi kalau orang sombong, tinggal tunggu waktunya kapan Allah merendahkannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita contohkan saja Bapak Ibu. Makanya gini, orang kaya yang sombong biasanya Allah hukum dia jatuh kekayaannya. Orang punya pejabat sombong, Allah jatuhkan berkaitan dengan jabatannya, gitu. Makanya contohnya siapa? Gak usah jauh-jauh. Yang kita lihat di Quran, Korun sombong hartanya, ditenggelamkan hartanya. Fir'aun dengan jabatannya. Gimana cara Allah menghinakan, Pak? Yang nyerang apa, Pak? Kutu. Kutu, apalagi Pak itu ya, kumal dan lain-lain, Pak. Katak. Coba Pak, harusnya Pak, kalau pengen keren Pak, itu Fir'aun Pak dikalahkan sama raja lagi gitu Pak ya. Oh, keren tuh ceritanya. Diserangnya sama apa Pak? Sama kutu, sama katak Pak. Kemudian apa? Direndahkan dengan sesuatu yang rendah apa Pak? Dengan air Pak. Allah tinggal tenggelamkan. Kenapa? Dia merasa berkuasa, tenggelamnya di air, di lautan. Kenapa? Karena dia menganggap Tuhan yang paling tinggi, maka Allah rendahkan ke paling dalam. Itu apa? Lautan. Itu caranya. Cara Allah menghukumnya. Jadi na'udzubillah min dzalik. Ini saya luruskan ya, tetap ya kita Bapak Ibu nggak usah kita dalam tanda kutip kita mengingkari, tapi kita nggak usah sibuk dengan itu. Ya, masih banyak perkara-perkara lain yang jadi PR kita untuk kita benahi, untuk kita kerjakan. Saya dapat video ini kejadian di Saudi bahwa ada pecahan atau guntingan huruf-huruf Al-Quran untuk dijadikan tatakan buah-buahan dipetik. Apakah ini benar perbuatan Syiah yang akan memfitnah Sunni? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Intinya makar-makar orang yang tidak suka dengan Islam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian ilmunya wa iyyakum. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga, panitia dan kaum muslimin. Allahumma amin. Dan terutama saudara-saudara di Palestina. Allahumma amin. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema terkait ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam sahabat dalam sholat dengan isyarat mengangkat tangan. Yang ingin anak tanya, pada posisi apa salam tersebut dijawab? Apakah harus posisi yang sholat menyadari orang yang salam, atau hanya mendengar salamnya yang sholat langsung isyarat saja? Terutama saat posisi yang sholat misalnya di kamar dan yang datang memberi salam di luar kamar. Jazakallahu khairan. Sekiranya dapat dijawab. Baik, iya betul Bapak Ibu, isyarat tidak dikatakan omongan. Maka ketika orang salam, ini posisinya adalah kelihatan orang yang salam. Karena gak mungkin kalau di luar salam kita jawab dengan isyarat, siapa yang lihat? Assalamualaikum, ya gak akan kelihatan, percuma ngasih isyarat. Ya, jadi intinya berarti apa? Posisinya Rasul terlihat oleh orang yang salam. Adapun dalam posisi apa? Wallahu alam, dalam posisi apapun tidak masalah. Ya. Tapi kalau dalam posisi sujud kayaknya maaf ya, seperti nggak mungkin. Lagi sujud berarti orang tahu sholat.
Ya, atau misalnya sahabatnya pertamanya nggak nyadar kalau Rasul sedang sholat, maka Rasul menjawab dengan isyarat tangan. Jadi ini boleh, silahkan. Dalam ruku ya nggak masalah kalau memang mungkin jawab. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, isyarat yang lain selain menjawab salam pun boleh. Misalnya ada suami buru-buru atau nggak buru-buru lah, ketinggalan barang atau lupa kunci, nanya istrinya lagi sholat, kunci di mana? Dia tunjuk, boleh. Ya, dia tunjuk boleh. Misalnya ini mana sholat? Waduh, berapa rakaat lagi? Udah gitu bacanya anaba, lanjut anaziat, lanjut abasa. Wah, suaminya makin marah. Awas nih, kelar sholat awas aja nih. Ya, maka apa? Maka dia boleh isyarat. Itu boleh, silakan. Boleh, silakan. Ya, yang penting dia nggak usah balik badan, ambil kuncinya. Nih, lanjutin sholatnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Jadi boleh dengan isyarat. Anaknya, mah minta makan, mana makannya? Boleh, silakan. Nggak membatalkan sholat. Ya. Tapi tidak menggampang-gampangan juga, gitu ya. Kita nggak diajak ngomong pakai isyarat. itu orang apa? ya itu mah jadi sibuk kita. Intinya yang darurat, yang penting. Kemudian ya tadi isyarat tidak membatalkan sholat. Jadi ada perkara-perkara wajib, perkara-perkara syarat, perkara-perkara rukun, perkara-perkara terlarang, dan perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat. Ya, seperti ibu yang menggendong bayinya, ya boleh, silakan, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, manusia pasti diuji dalam kehidupan ini. Bagaimana solusinya menghadapi shock kita ketika pertama atau di awal ujian itu terjadi? Walaupun lama-lama berangsur-angsur terbiasa, tapi awalnya itu sangat sulit. Baik, saya luruskan dulu. Bagi yang bertanya, khususnya bagi kita umumnya, bagi saya juga khusus. Orang itu dalam menghadapi ujian, maka yang wajib dia lakukan apa? Yang wajib sabar. Dan sabar itu dengan hatinya dia tidak ngegerutu yang menyebabkan Allah murka kepada gerutunya itu. Di antaranya apa? Ada keyakinan Allah zalim kayaknya sama saya nih sekali ini. Allah nggak adil sama saya. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh sampai ada ucapan itu dalam hati, apalagi terucap dengan lisan. Menjaga hatinya untuk tidak meyakini sesuatu yang bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dari ujian itu. Menahan lisannya untuk tidak mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, dan menahan perbuatannya untuk tidak melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah. Sabar itu. Dan sabar itu berlaku ketika awal pertama kali kejadian ujian musibahnya, Bapak Ibu. Jadi kalau pertanyaan tadi Ustaz, walaupun berangsur-angsur terbiasa, maka ini orang bukan sabar. Maka hilang pahala sabar dari yang bertanya ini. Saya bukan ngecap, bukan. Saya meluruskan. Nanti suatu saat kalau kita diuji lagi, maka berlaku sabar itu ketika pertama kali kita diuji. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ada seorang ibu yang ditinggal wafat oleh anaknya. Ibu ini bersedih, marah dan seterusnya. Maka kata Nabi, isbiri, sabar. Maka wanita ini mengatakan apa? Menjauh kamu dari saya. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Dia nggak tahu kalau itu Nabi. Menjauh kamu. Kamu nggak ngerasain apa yang saya rasain. Bahasa kita begitu. Ya, Nabi nggak bilang saya Nabi loh. Semacam kamu. Enggak ya. Atau saya ustaz loh. Kamu nggak tahu saya ustaz? Enggak. Nabi sudah menjauh. Maka dikatakan kepadanya, itu Nabi loh. Ada orang yang tahu itu Nabi. Dia baru tahu kalau itu Nabi. Maka kemudian datang meminta maaf kepada Nabi. Tapi Nabi bukan, oh iya nggak apa-apa saya maafin, nggak. Nabi nggak berbicara tentang kehormatan dirinya, tapi Nabi meluruskan, innamas sabru 'indas sadamatil ula.
sabar itu hanya berlaku ketika pertama kali ujian itu menimpa. Jadi kalau sudah marah-marah itu ya sudah, pahala sabarnya hilang. Paham ya? Jeger misalnya. Kalau 2 bulan lagi saya akhirnya sabar juga. Itu nggak sabar itu. Udah 2 bulan ya udah lupa gitu. Udah diganti lagi mobilnya. Itu nggak sabar namanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lupa tadi ini apa? Iya, tapi sudah ini ya. Ada yang ingin bertanya secara langsung silahkan. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Kami masih sisihkan waktu 5 menit lagi. Ya silakan Pak. Ini memang tidak secara langsung, tapi ini adalah realitas. Ada yang dengan namanya istiqomah syariah seorang perempuan. Apakah itu bagian dari ikhtiar orang tuanya atau saya dan apakah itu sebuah nama yang bagus? Istiqomah syariah namanya. Beneran ada Pak? Teman Bapak apa gimana? Iya. Teman Bapak. Bukan istri Bapak bukan? Bukan. Ya sebentar, ada ikhwan dulu yang bertanya. Sebentar. Ada pertanyaan dari ikhwan. Ada orang namanya istiqomah syariah. Ya, apakah boleh nama seperti ini? Dan apakah ini bentuk upaya orang tuanya agar namanya menjadi doa gitu ya, barangkali. Ya niatnya bagus, saya yakin bagus, cuma kurang pas karena kalau istiqomah itu kan isim, bukan orangnya. Kalau orangnya dinamakan mustaqim, gitu Pak. Jadi kurang pas aja, niatnya sudah benar cuma kurang pas. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak bertabrakan dengan syariat. Jadi intinya secara bahasa kurang tepat, tapi nggak ada masalah, gitu Pak. Insya Allah nggak ada masalah. Dipanggilnya apa Pak? Hah? Tika. Kalau istiqomah tiko apa harusnya? Istiqomah tiko apa namanya berarti? Ya. Kalau tika berarti istiqamah jadinya. Saya kira dipanggil syariah gitu ya. Atau dipanggil omah. Nah, betul. Ya, jadi dia jadi omah sebelum jadi omah. Baik, silakan yang ingin bertanya akhwat, silakan. Ya, saya bisa. Bismillah. Kalau pertanyaan begini, saya ada yang mau berangkat ini asalnya suami istri, tapi ternyata kalau Allah suami tidak bisa, nah istrinya terdaftar haji ini, apakah tetap berangkat atau ditunda? Terima kasih. Baik, ini beberapa akhwat pernah bertanya tentang ini kepada saya. Saya ulang pertanyaannya dengan kalimat sederhana. Apa hukum seorang wanita umroh atau haji tanpa mahram? Maka jawabannya menurut pendapat yang lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran, hukumnya tidak boleh. Hukumnya safar, dia berdosa. Walaupun umroh dan hajinya sah, tapi dia melakukan safar itu dengan niat ketaatan, dimulainya dengan dosa. Ya, karena dia melanggar larangan Nabi SAW yang mengatakan la tahillu limra'atin, tidak halal. Berarti hukumnya apa? Haram bagi wanita yang beriman kepada Allah untuk melakukan safar tanpa mahram. Hukumnya enggak halal. Dengan kata lain hukumnya haram. Haji dan umrohnya sah, tidak perlu diulang lagi nanti. Tapi dia berdosa. Kan sayang perjalanan dalam rangka ketaatan tapi dimulai dengan kemaksiatan, dosa, bermaksiat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kasusnya ketika seorang istri akan umrah, akan haji tapi tidak ada mahramnya? Ya harusnya nggak berangkat, harusnya ditunda. Ya minta ditunda saja. Kenapa? Karena haji dan umrah itu berbicara tentang kemampuan. Kemampuan itu bukan bicara kesehatan saja dan bukan bicara bekal saja. Mampu bagi wanita adanya mahram. Mampu bagi wanita adanya mahram. Dan sebagian travel bergampang-gampangan dalam masalah ini. Dulu masih ada penipuan, kebohongan, beli mahram. Jadi ustadznya dianggap mahram atau jamaah laki-laki lain dianggap mahram. Ada tulisannya jadi mahram. Itu bohong lagi.
Yang kedua, sekarang Saudi sudah membebaskan boleh tanpa mahram. Karena Saudi membolehkan berarti sudah halal. Tidak. Yang menetapkan syariat bukan Saudi, bukan kebijakan pemerintah manapun. Yang menetapkan syariat cuma Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jujur saya Bapak Ibu sekalian, saya mendingan gak jadi berangkat ketika ada perempuan yang daftar, kemudian saya ikut tapi gak ada mahramnya. Ada beberapa daftar 6 orang. Wah, ini kan udah mencukupi nih kuotanya, saya bilang gitu. Tapi Ustadz, ini saya sama teman-teman saya seangkatan reuni pengen umroh begini. Dengan siapa? Dengan suami Bu? Enggak Bu. Oh maaf, saya nggak terima. Saya bilang begitu. Sekalipun kalau berbicara dunia, sayang ada margin yang saya tolak. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi bicaranya mending dunia, mending urusan sama akhirat sama Allah. Na'udzubillah. Dan pernah ada yang daftar, ya salah satu jamaah, saya nggak perlu sebut nama. Saya tadinya memang ada pendapat yang mengatakan kalau umroh pertama, kalau ada haji pertama wajib, maka nggak masalah, nggak mahram. Cuma ini kan pendapat ulama. Kalau ulama berbeda pendapat, kita kembali kemana? Ya Quran dan Sunnah. Jangan kan ada ulamanya, nggak, itu namanya agama pakai baper itu. Kan ada ulamanya, biar dia aja yang tanggung jawab nanti kalau saya berangkat. Nggak bisa begitu. Ya maka sudah bayar Bapak Ibu. Kemudian saya gali lagi ilmunya. Saya diskusi dengan Ustadz. Dia bilang, Ustadz hati-hati, jangan karena keuntungan yang gak seberapa kemudian melanggar perintah Allah. Langsung saya balikin Pak. Bu, minta nomor rekeningnya, saya balikin. Saya gak mau kalau ada perempuan ikut saya berangkat tapi gak ada mahramnya, saya takut dosa. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Maka Ibu tadi sekalipun haji yang mungkin Ustaz nanti antri lagi, nggak apa-apa. Ibu nggak akan bertanggung jawab di hadapan Allah, nggak akan dihisab jadi hisab berat ketika ibu memang nggak punya mahramnya. Paham ya? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau tadi nggak berangkat nih karena tidak ada mahram, tapi itu diganti dengan badal, itu gimana? Oh nggak bisa. Badal itu bagi orang yang nggak mampu karena sakit, karena sudah meninggal. Kalau masih mampu, ya tunggu nanti saat waktunya tepat. Kalau sudah meninggal baru boleh dibadalkan. Tapi yang dicepetin meninggalnya Pak ya. Gara-gara pengen dibadalin dicepetin meninggalnya. Jangan. Paham ya? Jadi nggak bisa. Dia nggak ini, udahlah nanti saya badalin aja di sana. Jangan. Karena masih hidup kan, masih sehat gitu. Dan yang menghalangi dia hanya karena belum ada mahramnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Kali sebagai penutup, kalau ada pertanyaan lagi. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kami sajikan dari ilmu dan apa yang didengar oleh jamaah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqomah di atas jalannya ketaatan ilmu ini. Dan mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Allah berkahi ilmu kita. Allah mudahkan semua urusan kita yang menjadi penghalang, khususnya yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah, atau yang menghalangi jalan-jalan kebaikan kita. Yang hajatnya belum terkabul, semoga Allah segerakan agar hajatnya terpenuhi. Yang hartanya masih sempit, semoga Allah lapangkan. Yang statusnya sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang berharap keturunan, semoga Allah segerakan berikan keturunan. Dan Allah jadikan semua keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah, yang menjaga salat, yang jauh dari kesyirikan, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap semoga Allah kumpulkan kita di surganya dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-'afwu minkum, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termasuk.